Pengertian resesi. Resesi ekonomi atau resesi adalah istilah yang barangkali sering terdengar di telinga. Namun, masih banyak orang yang belum mengetahui dan mengenal apa itu resesi dan dampaknya bagi perekonomian. Apa itu resesi? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resesi adalah kelesuan dalam kegiatan dagang, industri, dan sebagainya, seolah-olah terhenti, mundurnya dan berkurangnya kegiatan dagang industri. Dikutip dari laman Sikapi Uangmu OJK.go.id, arti resesi ekonomi atau resesi adalah suatu kondisi perekonomian suatu negara sedang memburuk. Hal ini ditandai dengan adanya penurunan produk domestik bruto (PDB), meningkatnya pengangguran, serta pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Sementara itu, dikutip dari laman Investopedia, resesi dapat diartikan periode penurunan kinerja ekonomi di seluruh perekonomian berlangsung dari beberapa bulan. Penurunan ini terlihat dari PDB real, pendapatan real, lapangan kerja, produksi industri, dan penjualan grosir dan eceran. Jadi, dapat disimpulkan, resesi adalah penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan dalam waktu yang stagnan dan lama, dimulai dari berbulan-bulan hingga bertahun-tahun. Dengan kata lain, resesi adalah Apa sih penyebab resesi? Resesi ekonomi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi suatu negara berlangsung secara negatif hingga pada angka 2 kuartal berturut-turut. Kondisi ini umumnya terjadi karena dipengaruhi oleh ketidakstabilan investasi, pendapatan nasional, konsumsi, pengeluaran, hingga ekspor dan impor. Resesi sebagai respon dari inflasi yang terjadi. Inflasi adalah suatu kondisi kenaikan harga secara terus-menerus. Ada beberapa faktor yang membuat inflasi terjadi, yakni COVID-19, konflik Rusia dan Ukraina yang menyebabkan pasokan komoditas suatu negara menjadi sulit, utang yang menumpuk mulai dari individu dan perusahaan, gelembung aset, terjadi panic selling yang menghancurkan pasar. Sejak perang Rusia dengan Ukraina terjadi pada 24 Februari lalu, perekonomian negara-negara di dunia ikut terancam. Dua negara raksasa ekonomi yang merupakan sumber pertumbuhan ekonomi negara, yakni China dan Amerika Serikat, juga tengah terancam. Bukan hanya Amerika dan China, tapi dunia juga diprediksi akan mengalami resesi pada tahun depan, tepatnya pada tahun 2023 dikarenakan tingginya inflasi. Analis memperkirakan bahwa risiko dunia mengalami resesi kini sebesar 50% dalam 18 bulan ke depan. Ekonomi global yang terus dilanda guncangan supply yang sangat parah membuat inflasi meningkat dan laju pertumbuhan ekonomi melambat. Lalu Bank Sentral juga melakukan kebijakan menaikkan suku bunga dengan sangat agresif, namun demand konsumen justru melemah. Akibatnya, ketidakpastian global yang semakin tinggi akibat adanya perang, terjadi pengetatan suku bunga dan krisis biaya hidup. Lalu berdasarkan laporan World Economic Outlook, IMF bulan Oktober kemarin, terenggalek negara-negara yang jatuh ke jurang resesi akan semakin bertambah signifikan sejak Januari 2022. Risiko PHK massal pun akan terus berlanjut hingga tahun depan. Contohnya, perusahaan sekelas Amazon saja sudah mengkonfirmasi akan melakukan PHK sampai pada tahun 2023. Akibat tekanan ekonomi yang menyebabkan permintaan di pasar ekspor anjlok sangat parah, yang berakibat stok di pabrik dalam negeri menumpuk sehingga menyebabkan pengurangan produksi yang berujung dengan pemutusan hubungan kerja atau PHK puluhan ribu buruh. Sepanjang tahun 2022, sejumlah rangkaian PHK dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi yang disibukkan oleh proyek-proyek baru di saat pertumbuhan ekonomi justru melambat. Namun, menurut Direktur Eksekutif Segara Institute Peter Abdullah Rejalan Hakul, mengatakan 2023 justru menjadi momentum bagi Indonesia untuk mengejar pemulihan ekonomi dan melaksanakan normalisasi Indonesia akan mengejar defisit APBN turun atau kembali ke posisi 3% seperti yang diamanatkan dalam undang-undang. Tetapi, isu ancaman PHK justru semakin menjadi dan menimbulkan keresahan bagi para pekerja sehingga melakukan demo untuk menolak PHK massal dengan alasan resesi global karena mereka yakin bahwa Indonesia tidak akan mengalami resesi melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang sangat positif. Mereka menganggap ancaman para pimpinan perusahaan untuk melakukan PHK massal itu justru sebagai bentuk keserakahan para pengusaha yang tidak ingin melihat para buruh atau pekerja sejahtera.
bahwa dampak yang ditimbulkan dari adanya isu resesi global di tahun 2023 yaitu dilakukannya pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap karyawan secara massal. Meskipun Indonesia tidak termasuk ke dalam daftar negara yang terkena imbas resesi, IMF memperkirakan jika perekonomian Indonesia akan terus tumbuh secara positif sebesar 5% di tahun yang akan datang. Namun, bukan berarti semua perusahaan akan mengalami untung. Ada banyak hal yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan perekonomian pada beberapa sektor hingga berujung PHK. Antara lain, berkurangnya minat global yang memukul industri padat karya seperti garmen, tekstil, dan sepatu. Penyebab lainnya yaitu berkurangnya modal bagi para pelaku startup digital hingga memilih opsi untuk melakukan rasionalisasi pegawai. Lalu, apa hubungan antara PHK dengan Pancasila? Berdasarkan pasal 165 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan jika perusahaan berhak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja atau buruh karena perusahaan pilot, dengan ketentuan pekerja atau buruh berhak atas hak uang pesangon sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2, uang penghargaan sebesar 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3, dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 156 ayat 4. Namun, dalam praktek sebenarnya masih banyak perusahaan yang melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap pasal-pasal yang telah ditentukan. Masih banyaknya ditemukan kasus perusahaan yang tidak memberikan uang pesangon terhadap pekerja atau buruh, padahal itu merupakan salah satu hak yang harus dipenuhi oleh perusahaan. Hal ini juga merupakan penyimpangan dari sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, ini juga merupakan penyimpangan terhadap nilai Pancasila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tidak hanya itu, pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan wajib dirundingkan terlebih dahulu atau diambil dengan cara musyawarah antara pihak pemberi kerja dengan pihak yang bekerja. Tetapi, lagi-lagi dalam implementasi sebenarnya, perusahaan terkadang melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak tanpa adanya perundingan dengan pihak pekerja atau buruh. Hal inilah yang terkadang menimbulkan konflik atau perselisihan di antara kedua belah pihak. Tidak hanya itu, ini juga merupakan penyimpangan terhadap nilai Pancasila sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Untuk itu, diharapkan bagi para pihak pemberi kerja atau pengusaha untuk melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan menjadikan Pancasila sebagai landasan sehingga tercapainya kesejahteraan bersama. Solusi untuk menghadapi resesi yang pertama adalah memperbaiki pos pengeluaran, mengurangi dan melunasi hutang, menyiapkan dana darurat, mencari pendapatan lain, dan berinvestasi. Solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi akibat dari adanya isu, dari adanya berita tentang buruh yang terkena PHK secara massal akibat dari adanya resesi ekonomi di tahun 2023 nanti, ada beberapa nilai Pancasila yang bertentangan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah nilai sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung pengertian bahwa manusia harus diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa tanpa membeda-bedakan suku, agama, ras, dan budaya. Sila kedua ini dibutuhkan guna menangkal berbagai ancaman kemanusiaan serta menegakkan nilai-nilai universal kemanusiaan di negara ini, utamanya adalah hak asasi manusia. Yang selanjutnya adalah nilai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan serta kepentingan dan keselamatan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, serta harus rela berkorban apabila diperlukan. Pengambilan keputusan bersama merupakan salah satu pengamalan Pancasila pada sila keempat. Adapun sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Musyawarah merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam menyelesaikan masalah bersama. Oleh karenanya, pendapat setiap orang perlu dihargai. Dalam musyawarah akan muncul berbagai pendapat dari para peserta di dalamnya. Masing-masing orang mengemukakan pendapatnya dan mendengarkan pendapat orang lain. Tukar
bertukar pendapat dalam musyawarah senantiasa dilakukan dengan semangat kekeluargaan, yakni dengan memperhatikan tata kesopanan saat musyawarah. Setelah saling bertukar pendapat, baru dicapailah satu keputusan dalam musyawarah, bukan berdasarkan atas suara terbanyak atau paksaan dari pihak tertentu, melainkan karena mufakat. Mufakat adalah disetujuinya suatu pendapat oleh semua pihak dalam musyawarah tanpa suatu paksaan. Mufakat harus memperhatikan kepentingan bersama. Dalam hal ini, musyawarah tanpa suatu mufakat harus sesuai dengan moral keagamaan dan nilai keadilan. Hasil musyawarah akan menjadi kesepakatan bersama jika peserta di dalamnya bersedia dan mematuhi mufakat yang telah dicapai.